Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabadu. Ikhwafillah, asyadakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberikan kita keimanan, kekuatan, keistiqomahan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan lancar insyaallah. Ikhwafillah, asyadakumullah. Di dalam gugusan ayat yang menceritakan, menerangkan tentang puasa, terselip di dalamnya salah satu perintah Allah yang lain, yang mana mengindikasikan kita harus memperbanyak kualitas dan kuantitas ibadah tersebut, yaitu adalah dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, dalam rangkaian ayat puasanya, Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya adalah, dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad, siapa yang bertanya kepadamu? Hamba-hambaku yang beriman kepada Allah tentang diriku, maka katakanlah wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan hamba tersebut. Karena Allah sudah dekat dengan hambanya, maka ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabahi orang yang memohon kepadaku, aku akan mengiyakan doa orang yang meminta kepadaku. Ikhwafillah, asyadakumullah. Ayat ini merupakan ayat yang menghasung kita, memerintahkan kita untuk memperbanyak berdoa di bulan Ramadan. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa syahrul Ramadan syahrul doa. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Majmu', beliau mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mengambil kesimpulan seperti ini berdasarkan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah tadi. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabahi orang yang berdoa kepadaku. Ikhwafillah, syadakumullah. Kalau kita melihat beberapa rangkaian ibadah di bulan Ramadan misalnya, kita akan dapatkan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyisipkan di dalam rangkaian ibadah Ramadan itu dengan kita memperbanyak untuk berdoa kepada Allah. Karena memang ketika kita sedang berpuasa, ketika kita di bulan Ramadan ini, maka sungguh kita menjadi pribadi yang lebih taat, yang lebih soleh daripada biasanya. Coba bayangkan apa yang kita lakukan ketika di bulan Ramadan. Kalau kita hitung, kalau kita bisa menghitungnya, kalau kita bisa mengklasifikasinya, kita akan dapatkan bahwa rangkaian ibadah kita dari bangun tidur nanti sampai tidur lagi dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari misalnya ketika kita bangun, yang biasanya kemungkinan kita juga susah untuk bangun di jam 3:30, jam 3. Tetapi di bulan Ramadan, alhamdulillah, hampir semua kaum muslimin semangat untuk bangun di malam hari untuk menjalankan ibadah, untuk menjalankan sahur, untuk melakukan sahur bersama keluarga atau sendirian. Kemudian dilanjutkan lagi, dia berzikir kepada Allah,
berdoa kepada Allah sambil menunggu adzan subuh. Kemudian dia sholat subuh berjamaah. Kemudian dia ada biasanya di masjid-masjid yang lain ada kuliah subuh. Dia mengikuti pengajian itu. Kemudian dilanjutkan dia sedang dalam kondisi puasa sampai nanti menjelang maghrib. Sungguh ibadah yang luar biasa. Sungguh amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan memompa kita untuk menjadi orang yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka tidak heran apa yang disampaikan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beliau mengatakan ibadah puasa bisa mengantarkan seseorang menjadi orang yang bertakwa, karena kata beliau adalah fa inna siyam min akbari asbabit taqwa li'anna fihi imtithalu awamirillahi wajtinabi nahyi. Sesungguhnya di dalam puasa itu ada banyak sebab untuk mengantarkan seseorang menuju kepada ketakwaan kepada Allah. Bukankah definisi takwa yang kita ketahui adalah imtithalu awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, di bulan Ramadan ini, ikhwafillah syadakumullah, kita sedang menjalankan perintah Allah itu. Kita sedang berpuasa, menjalankan salah satu rukun Islam. Kemudian kita iringi ibadah puasa ini dengan amal-amalan soleh yang lainnya. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran, ada yang berzikir kepada Allah, ada yang paling tidak dia menahan hawa nafsunya, menahan lisannya, menahan matanya, menahan telinganya, menahan sesuatu yang bisa menjatuhkan pahala, yang bisa menggugurkan pahala puasa itu tersebut. Maka benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala oleh Allah tanpa batas, tanpa hitung-hitungan, tanpa kalkulasi matematika. Disebutkan oleh Al-Imam Syaukani di dalam kitab Fathul Qadir. Beliau mengatakan bahwa beliau menjelaskan ayat ini, inna hadhil ayah tadullu ala thawabis sabirin. Sesungguhnya ayat ini menunjukkan tentang pahala orang yang sabar. Karena pahala sabar fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Allah yang akan langsung mengganjarnya berapa kali lipat, berapa juta kali lipat, berapa mil kali lipat, Allah yang akan membalasnya. Jadi tidak ada hitung-hitungan untuk ibadah puasa ini. Maka ikhwafillah syadakumullah, dalam momentum yang baik ini, dalam momen yang sangat luar biasa ini, maka para ulama menyebutkan agar kita memperbanyak berdoa di waktu-waktu, di hari-hari di bulan Ramadan ini. Maka paling tidak, ikhwafillah syadakumullah, mari kita perbanyak kualitas, memperbanyak kuantitas doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin karirnya menanjak, silahkan memperbanyak doa. Memperbanyak doa dari segi kualitas dan kuantitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin menikah, silahkan berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Di bulan Ramadan ini momentum yang luar biasa. Momentum yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bazzar, Rasulullah SAW mengatakan, wa inna likulli muslim da'watun fayad'u biha fayastajibu biha. Dan sesungguhnya setiap muslim di bulan Ramadan mempunyai doa yang mana doa itu akan dipanjatkan kepada Allah dan Allah akan mengijabahi doa tersebut, insyaallah. Maka untuk para mahasiswa, untuk para pelajar yang ingin mempunyai IQ yang cerdas, ingin mempunyai intelektual yang tinggi, silakan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkualitas. Bagi yang ingin usahanya sukses, bagi yang punya usaha ingin lancar dan maju,
Silakan memperbanyak doa di bulan Ramadan. Ya Allah, tolong berikan aku rizki yang halal ya Allah. Ya Allah, tolong lariskanlah dagangan aku ya Allah. Ya Allah, lariskanlah perdaganganku ya Allah. Silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa kita karena Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Ikhwafillah syadakumullah. Maka keutamaan ini harus kita rawat, harus kita pertahankan, harus kita cari. Wafillah syadakumullah. Jangan sampai kita sia-siakan peluang yang begitu mahal, peluang emas yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk sia-sia, jangan. Tapi harus kita gunakan semaksimal mungkin. Karena saya yakin para pemirsa yang dirahmati Allah mempunyai hajat yang begitu banyak. Maka mari kita tuntaskan hajat kita di bulan Ramadan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la turaddu da'watuhum." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak doanya. As-shaimu hatta yuftir. As-shaimu hatta yuftir, yaitu 2 orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Bayangkan, doa yang sangat mustajab di hadapan Allah. Dari kita sahur ketika adzan sampai nanti menjelang berbuka, semuanya mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai doa yang keluar dari mulut kita adalah doa-doa yang jelek. Kita doanya harus doa-doa yang baik, karena Allah Maha mengijabah doa, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.